kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 MHz RRI Rote. Sesaat lagi Warta Berita. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan semua jajaran RRI Kupang yang telah menyelenggarakan secara kontinu kegiatan cerdas memilih ini pada semua stakeholder, dan kami penyelenggara selalu dilibatkan untuk membagikan informasi kepemiluan. Kalau kita lihat ekonomi secara keseluruhan, kita kaya. Apalagi kita kan punya potensi, ada kopinya, ada coklatnya, ada kemiringnya. Nah itu kan potensi terbesar kita. Dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Senin 4 September 2023. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Gerakan Cerdas Memilih RRI Kupang sesi 4 2023 sukses terlaksana. NTT kaya akan sumber daya alam, namun miskin di ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pelaksanaan Gerakan Cerdas Memilih sesi keempat tingkat LPP RRI Kupang pada Minggu 3 September 2023 sore sukses terselenggara dan mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak, baik itu KPU, Bawaslu, dan akademis. Selengkapnya dilaporkan Alotani. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan semua jajaran RRI Kupang yang telah menyelenggarakan secara kontinu kegiatan cerdas memilih ini pada semua stakeholder, dan kami penyelenggara selalu dilibatkan untuk membagikan informasi kepemiluan. Apresiasi atas pelaksanaan Gerakan Cerdas Memilih RRI Kupang pertama-tama dilontarkan Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi NTT, Franciscus Vincent Dias, ketika menjadi pemateri dalam sesi terakhir pelaksanaan GCM tingkat LPP RRI Kupang yang berlangsung pada hari Minggu 3 September 2023. Menurut Franciscus Dias, GCM RRI Kupang merupakan momen yang sangat berarti dan strategis dalam proses pemilu tahun 2024 mendatang yang saat ini sedang berjalan. Ini adalah momen yang berarti dan sangat penting, strategis bagi kita sekalian untuk mendapatkan informasi dari penyelenggara pemilu berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Sebagaimana sudah kita tahu bersama bahwa hari pemungutan suara nanti itu tanggal 14 Februari tahun 2024, tepatnya hari Rabu, atau kita selalu kenal tanggal 14 itu hari Valentine. Jadi kesempatan itu kita diajak untuk memberikan suara. Apresiasi terselenggaranya Gerakan Cerdas Memilih RRI juga disampaikan pihak Bawaslu NTT yang secara langsung dilontarkan Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Amrunur Muhammad Darwan. Menurutnya, program GCM RRI adalah sebuah inisiasi yang mendukung pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh RRI se-Indonesia termasuk di Kupang. Oleh karena itu, ia sangat berterima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada RRI. Kita mengapresiasi RRI yang sudah menginisiasi kegiatan jalan sehat. Ini jalannya sudah sehat. Kita tentu berharap mudah-mudahan tetap sehat untuk bersama-sama berpartisipasi mensukseskan pemilu 2024 yang akan datang. Kepala SMA Katolik Giovanni Kupang, Dr. Andus Romo Stefmau PR, mengatakan program Gerakan Cerdas Memilih RRI merupakan sebuah terobosan pendidikan politik, terutama kepada kaum muda, pemilih pemula, atau kaum milenial yang wajib mendapat apresiasi penuh dari semua komponen, terutama lembaga pendidikan termasuk SMA Katolik Giovanni Kupang.
Rekan-rekan pemilih pemula yang hadir pada sore hari ini, Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan oleh RRI pada sore hari ini merupakan satu terobosan yang mestinya kita beri apresiasi, karena memang sekaligus juga mempersiapkan generasi masa depan pemilih pemula untuk mengenal pemimpin-pemimpinnya dan juga menjadi calon-calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Tentunya kegiatan kita pada sore hari ini adalah satu rangkaian edukasi untuk orang-orang muda generasi masa depan yang hadir pada sore hari ini. Wakil Dekan 1 Unila Kupang, Bruder Salomon Leki SE SVD mengatakan program tersebut sangat mendukung penyelenggaraan dan semua komponen untuk sama-sama mengajak para pemilih kita, terutama para pemilih agar tidak sekali-kali berpikir untuk golput, akan tetapi harus menggunakan hak suaranya dengan baik dan cerdas menentukan pilihannya dalam mendukung bangsa ini. Diasumsikan bahwa adik-adik yang pemilih pemula sekarang ini sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Pentingnya partisipasi dalam pemilu. Jangan pernah ada dalam pikiranmu untuk golput. Mengapa? Karena suaramu itu sangat berarti untuk menentukan masa depan bangsa, teristimewa untuk NTT. Baik itu presiden, DPD, legislatif maupun kepala daerah. Yang kedua, memahami calon dan program politik. Suksesnya pelaksanaan Gerakan Cerdas Memilih RRI Kupang pada Minggu 3 September 2023 di Sport Center SMA Katolik Giovanni Kupang diakhiri dengan pembagian door prize yang disediakan oleh para sponsor RRI Kupang, diantaranya PT Bintang 7, Wings Food, Entrasol, Kalbe Nutrisional, Fitbar, Cellular World, dan Bings Clinic. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Maksud kami mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah Nusa Tenggara Timur. Balai Karantina Pertanian BKP kelas 1 Kupang memastikan segala produk makanan diuji secara ketat melalui tes laboratorium. Berikut disampaikan Canda Sabah. Setiap produk ternak, babi ataupun turunannya harus dipastikan sehat melalui pengujian laboratorium yang ketat. Lalu lintas berbagai produk makanan seperti sosis dan daging lainnya dilakukan uji tes laboratorium secara ketat oleh Balai Karantina Pertanian kelas 1 Kupang demi mencegah masuknya penyakit menular PMK. Menurut pelaksana tugas Kepala Balai Karantina Pertanian Kupang, Khairuddin SPMSI, produk makanan tersebut dilakukan pengujian karena rentan membawa virus PMK baru untuk wilayah NTT yang kini berstatus bebas penyakit PMK. Dengan memastikan bahwa setiap produk ternak, babi ataupun turunannya harus dipastikan sehat melalui pengujian laboratorium yang ketat, sehingga ketika lalu lintaskan satu daerah dapat dijamin kesehatannya. Pelaksana tugas Kepala Balai Karantina Pertanian Kupang, Khairuddin, menambahkan, selain pengujian laboratorium, dari sisi tindakan ekspor ternak antar pulau terus berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan. Jadi kalau pengeluaran ternak kita tercatat tahun kemarin itu hanya untuk sapi saja itu hampir mencapai 80 ribuan. Tercatat kemarin untuk di Tenau saja itu sekitar sudah 40 ribuan. Nah, itu kabar baik sebenarnya. Untuk jangkauan pengeluaran ternak, pelaksana tugas Kepala Balai Karantina Pertanian Kupang, Khairuddin, menjelaskan bisa sampai di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain itu, sumber ternak terbanyak berasal dari daerah Timor dan Sumba. Dirinya mengatakan ekspor ternak juga melalui masa karantina selama 14 hari, sehingga benar-benar memastikan kesehatan hewan. Selain itu, memastikan segala tindakan perlalu lintasan hewan dan produk-produk makanan seperti daging tidak membawa kasus PMK baru. RRI Kupang, Canda Sabah melaporkan. Sumber daya alam dari pariwisata, pertanian, dan peternakan Nusa Tenggara Timur mampu menjadikan NTT kaya secara ekonomi. Namun minimnya sumber daya manusia menyebabkan NTT miskin. Selengkapnya kontributor Wiwin Ngari melaporkan. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Apriani H.J. Fanggidae menjelaskan bahwa pada dasarnya Nusa Tenggara Timur memiliki banyak sekali potensi, baik dari pariwisata, pertanian, maupun peternakan. Namun kurangnya sumber daya masyarakat cenderung menjual bahan mentah dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, diperlukan dengan bantuan pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan, serta pihak swasta untuk membantu ekonomi masyarakat. Kalau kita lihat ekonomi secara keseluruhan, kita kaya. Apalagi kita kan punya potensi. Ada kopinya, ada coklatnya, ada kemiringnya. Nah, itu kan potensi terbesar kita.
Tetapi ketika pengelolaannya, ya, ketika potensi itu sudah dipanen, yang datang kan bukan orang kita, orang luar. Orang luar itu luar daerah. Mereka langsung beli di pohon. Ya, bukan kita yang menikmati. Selain masyarakat umum, Apriani H.J. Vanggidaya berharap pada generasi muda agar turut serta membantu masyarakat yang memiliki kekurangan SDM agar memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya NTT, mulai dari desa untuk meningkatkan perekonomian. Nah, jadi harapan ke depan bagaimana anak muda bisa berkumpul, ya, berdiskusi bersama untuk pemecahan masalah, memberikan pemahaman dan juga sebagai pelaksana dalam hal pemanfaatan objek-objek yang ada atau potensi alam yang tersedia. Jadi sekarang kita pemuda yang bergerak, sekarang sudah modern, apalagi sudah internet. Jadi kita bisa jual digitalisasi, kan digitalisasi marketing, kita bisa jual barang itu lewat online semua. Dengan adanya bantuan pemerintah, pihak swasta, serta dukungan melalui teknologi digital yang diperkenalkan oleh generasi muda, setidaknya tidak hanya memperkenalkan kekayaan Indonesia, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya NTT. Kontributor RRI Kupang, Wiwin Ngari melaporkan. Memasuki musim kemarau, berbagai upaya Pemda Ngada dalam mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih. Berikut dilaporkan Feriso. Peringatan akan adanya potensi kemarau panjang di tahun 2023 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika membuat Pemda Ngada mempersiapkan upaya pencegahan untuk menjaga agar kondisi lahan pertanian dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat dan ternak bisa terpenuhi dengan baik. Untuk mengantisipasi ancaman kemarau panjang, Pemda Ngada sudah mempersiapkan beberapa lahan pencegahan kekurangan air dengan memanfaatkan secara optimal potensi air yang ada di desa, baik berupa sungai maupun air tanah yang nantinya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun lahan pertanian dan ternak. Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan bahwa upaya antisipasi sudah disiapkan oleh Pemda Ngada dengan melakukan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kecamatan serta desa agar program pemanfaatan sumber air yang ada di desa bisa dioptimalkan secara baik selama musim kemarau terjadi. Sudah dari meteorologi, geofisika, perkiraan cuaca, dan kami sudah teruskan ke dinas terkait, BPBD, untuk mengantisipasi melalui himbauan-himbauan, juga mengantisipasi memasuki masa yang perubahan musim yang akan terjadi, ya, mungkin kemarau panjang. Nah, itu sudah kami juga lakukan himbauan, diteruskan ke semua dinas-dinas, kemudian kecamatan, termasuk desa, untuk bisa melakukan langkah-langkah antisipasi berkaitan dengan masalah pertanian, kemudian menyangkut dengan masalah kebakaran hutan, menyangkut dengan kekurangan air dan segala macam, itu harus melakukan langkah-langkah antisipasi. Hingga saat ini beberapa lahan pertanian milik warga mulai mengalami kekeringan akibat pasokan air yang berkurang ke area persawahan seperti yang dialami oleh warga Desa Nginamanu di Kecamatan Volomeje, Kabupaten Ngada. RRI ND Feriso melaporkan. Sambut Bulan Kitab Suci Nasional 2023, siswa-siswi SMAK dan SMKK Suradikara ND gelar parade Kitab Suci. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Hula. Sambut Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 dan hari ulang tahun sekolah, siswa-siswi SMAK dan SMK Suradikara ND bersama alumni melaksanakan kegiatan parade Kitab Suci. Ketua Tim Pastoral Sekolah SMAK Suradikara ND, Pater Mikibani SVD, juga selaku penanggung jawab umum kepada RRI mengatakan, dalam perencanaan awal panitia menggagas pembukaan menyongsong Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 dengan melakukan kegiatan parade Kitab Suci. Dijelaskan maksud dan tujuan parade Kitab Suci adalah agar para siswa-siswi, tenaga pendidik dan segenap penghuni di lembaga SMAK dan SMK Suradikara ND boleh mengalami satu semangat dasar yang tentunya berinspirasi dari sabda Allah yang tertuang dalam Kitab Suci agar semua anggota di SMAK dan SMK Suradikara selalu mengalami kesadaran akan kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus. Selain itu,
Melalui kegiatan parade, Lembaga Pendidikan SMAK Suradikara berniat untuk menggerakkan semua orang yang ada di luar Lembaga Pendidikan SMAK Suradikara dilingkupi umat paroki Onekore dan umat paroki Mautopaga ataupun umat Kristiani lainnya untuk juga digerakkan dalam hidup dari Sabda Allah sendiri. Sesuai dengan Matrakas SVD, kami punya 4 matrakas dan salah satu matrakas adalah matra kitab suci. Dan kami mengharapkan agar matrakas inilah yang mesti dihidupkan di lembaga ini. Dan pesannya yaitu bahwa kedepannya setiap penghuni khususnya di lembaga ini, Civitas Akademika yang melibatkan para peserta didik, juga para pendidik, tenaga kepegawaian dan para imam dan bruder yang tinggal sini mesti hidup dari sabda Allah ke depannya, dan diharapkan agar sabda Allah inilah yang kemudian menjadi daya dorong, daya gebrak untuk melakukan upaya transformasi atau perubahan di dalam masyarakat supaya menjadi masyarakat kerajaan Allah yang lebih baik, yang berlandaskan atau berpihak pada keadilan selalu, tentunya pada kebenaran dan juga pada kebaikan bagi semua orang dan kesejahteraan bagi semua orang. Lanjut Pater Miki, setiap kegiatan di Suradikara diawali dengan perayaan pesta keluarga dan bukan satu kebetulan pesta keluarga di tahun kelahiran SMAK Suradikara bertepatan dengan bulan Kitab Suci Nasional, maka dilaksanakan parade Kitab Suci agar semua dan siapapun, baik siswa, para alumni, para guru dan karyawan mesti hidup atas inspirasi sabda Tuhan. Kegiatan parade Kitab Suci juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun berdirinya SMAK Suradikara ke-70 dan SMK Suradikara ke-10 dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga yang sudah dilaksanakan, pertandingan badminton, bola kaki, lomba gawi antar kecamatan, lomba tutur Kitab Suci, lomba Mazmur dan kuis Kitab Suci untuk meriah rayakan bulan Kitab Suci Nasional sekaligus pesta keluarga hari ulang tahun SMAK dan SMK Suradikara. Parade Kitab Suci tahun 2023 adalah yang pertama dimeriahkan dengan penampilan marching band siswa-siswi SMAK Suradikara sepanjang rute yang dilalui peserta parade. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan. Baik, pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta NTT Pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penyanyi Laskar Ana Fua, Theo Sila, siap memeriahkan dan meramaikan panggung Gerakan Cerdas Memilih kedua di Taman Bung Karno. Minggu 3 September 2023. Selengkapnya dilaporkan Rusada 5. Laskar Ana Fua, tembang yang lagi hits di kalangan anak muda Endelio, dipastikan akan meramaikan panggung Gerakan Cerdas Memilih GCM 2. Theo Sila, penyanyi muda asal Nida Datukeli, mengaku bangga atas kepercayaan RRI yang melibatkan dirinya untuk ikut mendukung pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Melalui wadah RRI dan talenta yang dimilikinya, dia berharap orang muda Ende yang sudah mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak suaranya atau tidak golput. Koordinator Umum GCM 2 Ferry Soo menjelaskan, suksesnya menyelenggarakan Gerakan Cerdas Memilih ke-1 pada 31 Mei lalu mendapat apresiasi oleh penyelenggara pemilu dan partai politik peserta pemilu 2024. LPP RRI kembali akan menyelenggarakan program Gerakan Cerdas Memilih edisi kedua serentak di 70 satuan kerja daerah. Program tersebut akan dikemas dalam format variety show, yakni kolaborasi beragam format dalam satu kegiatan. Jika pada GCM 1, kata Ferry Soo, telah dilaksanakan kolaborasi format hiburan, dialog, dan kuis, maka GCM kali ini dikemas dalam format yang lebih santai. Dan untuk GCM yang kedua kali ini, kita angkat tema pemilu, pemilih pemula, dan juga media sosial. Kenapa tema ini kami angkat? Ini kita ingin ya bahwa
para pemilih pemula nih harus tahu ya bagaimana aturan pemilu yang mengatur tentang media sosial. Sebagai pemilih pemula mereka harus tahu ya seberapa pentingnya penggunaan media sosial untuk mengkomunikasikan aktivitas atau gagasan politik pada pemilih pemula. Ikuti kegiatan ini ya yang diawali dengan jalan santai, kemudian juga talk show, kemudian juga ada hiburan-hiburan menarik ya. Ikuti kegiatan ini ya langsung ya di Taman Renungan Bung Karno pada hari Minggu nanti tanggal 3 September 2023 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, Kepala RRI ND Burhanuddin Ramlan menjelaskan, kegiatan GCM merupakan wujud kepedulian RRI sebagai radio pemilu dengan tagline Kanal Pemilih Cerdas dalam rangka memberikan informasi yang tepat, akurat, dan berimbang tentang tahapan pemilu kepada masyarakat, khususnya perempuan dan pemilih pemula, sehingga menumbuhkan kesadaran, kepedulian, serta tanggung jawab politik untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kreativitas, kerjasama, dan kolaborasi dari berbagai bidang dalam upaya mempromosikan program sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2023. RRI ND, Rosada 5 melaporkan. Informasi olahraga. Baik pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Resmi ditutup Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur apresiasi jalannya turnamen ETMC 32 di Kabupaten Rotendao. Pada partai final, PSN Ngada berhasil meraih kemenangan atas Bintang Timur Atambua. Selengkapnya dilaporkan Ian Aplugi. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah menyelenggarakan kejuaraan ini. Liga 3 El Tari Memorial Cup ke-32 telah memasuki babak akhir. Turnamen ini secara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoi. Pada kesempatan ini, Wagub Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoi mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat, khususnya PSSI Nusa Tenggara Timur yang telah menggelar kegiatan turnamen sepak bola ETMC di Kabupaten Rotendao. Ia juga turut memotivasi pemain agar menampilkan skill dan bakat terbaik di atas lapangan. Bapak Ibu, sebagai pimpinan Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah menyelenggarakan kejuaraan ini. Anak-anakku sekalian, bermainlah sepak bola di lapangan, bermainlah dengan sportif. To be a good loser, to be a good winners. Menang dengan sopan, kalah dengan hormat. Sementara itu, Ketua PSSI Nusa Tenggara Timur, Christian Buik, turut mengapresiasi partisipasi dari seluruh pihak, terkhususnya pemerintah Kabupaten Rotendao, yang telah menjadi tuan rumah gelaran ETMC 2023. Ia juga mengatakan sesuai kongres, ETMC akan digelar setiap tahunnya. ETMC juga akan kembali digelar pada tahun 2024 di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Karena itu ke depan kita terus sukseskan turnamen ini. Kami di Kongres Asprof kemarin sudah memutuskan bahwa ETMC ini akan diselenggarakan tiap tahun. Karena apa? Karena dia selaras dengan Liga 3, paralel dengan Liga 3. Liga 3 itu digulirkan setiap tahun. Karena itu ETMC berikut kita akan gelar kita sudah putuskan ada di Labuan Bajo. Karena itu pada kesempatan ini saya berharap kepada semua tim yang datang ke Rote, mari tahun depan kita sukseskan ETMC di Labuan Bajo supaya kita pecahkan rekor-rekor yang ada tadi, supaya ETMC terus membesar dan dia memberikan dampak yang luar biasa kepada daerah maupun ke seluruh masyarakat NTT. Ya. Pada partai final ETMC 32 tahun 2023 di Kabupaten Rotendao, PSN Ngada berhasil menang atas Bintang Timur Atambua serta sekaligus memperkokoh torehan juara terbanyak ETMC dengan 8 kali juara. RRI Rote, Yana Plugi melaporkan. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kita ikuti pokok-pokok berita. Gerakan Cerdas Memilih RRI Kupang Sisya 4 2023 sukses terlaksana. Nusa Tenggara Timur kaya akan sumber daya alam namun miskin di ekonomi. Inilah Warta. Sekian Warta NTT Pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Sape mengucapkan terima kasih.